أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بكرة وأصيلا. من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين
وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita insyaallah pada malam hari ini akan melanjutkan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin mengatakan tentang fadilah daripada dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fata'allamuhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pelajarilah makna daripada dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah, pelajarilah kelebihan, pelajarilah keutamaan, pelajarilah keistimewaan daripada ayat-ayat tersebut. Sungguh dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah adalah dua ayat yang sangat mulia, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'ahuma fi lailatin kafatah." Barang siapa membaca dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah, maka dia dikatakan cukup. Di sini ulama-ulama mengatakan arti daripada cukup yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu cukup dia pada malam hari itu tidak akan terkena musibah, tidak akan terkena gangguan, dan akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita bisa mengetahui dengan kita membaca Ratibul Haddad yang kita baca, yang mana di dalam bacaan tersebut mengandung dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah, maka insya Allah kita semua setelah membacanya dijaga daripada sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita jika melihat seseorang pada malam hari terkena musibah, malam hari kecurian, malam hari kecolongan,
otomatis kita mungkin bisa mengatakan ya sampean karena tidak membaca Ratibul Haddad, ya, tidak membaca Ratibul Haddad. Dikarenakan kita sudah melihat hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mewah, yang begitu indah, yang begitu hebat ketika menjelaskan tentang sesuatu yang terkandung di dalam Ratibul Imam Al-Haddad. Dari pertama kita sudah mengetahui bacaan-bacaan Al-Fatihah, fadilah keutamaan daripada Al-Fatihah, kemudian keutamaan daripada Ayatul Kursi. Sekarang kita memasuki keutamaan zikir yang ketiga, yaitu daripada 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa pula membaca 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki atau tidak akan didatangi oleh setan. Kita jika melihat seseorang rumahnya sampai terganggu, diganggu oleh jin, diganggu oleh setan, diganggu oleh makhluk-makhluk halus, atau juga sampai rumah tersebut bisa kemasukan sihir, bisa kemasukan santet, pasti kita bisa mengatakan dikarenakan rumah tersebut tidak pernah membaca bacaan-bacaan zikir yang telah dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti zikir-zikir yang kita baca di dalam kitab Ratibul Haddad. Maka di sini Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak melihat orang berakal jika orang itu sudah mengetahui tentang keutamaan-keutamaan daripada zikir-zikir yang telah dijelaskan, zikir-zikir kelebihan daripada zikir yang dibaca di sore hari, kemudian orang tersebut tidak melakukan atau tidak membacanya. La ara annahu ya'gil, saya tidak mengerti, saya tidak mengatakan bahwasanya orang itu punya akal. Maka di sini kita bisa melihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengucapkan demikian, kalau kita sudah tidak percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan resep yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan percaya dengan siapa lagi? Ya, makanya dikatakan tetap apa yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita harus mempercayainya dengan senang hati. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pula selalu ketika selesai membaca 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah mengatakan, ya laki min ni'mah, ya laki min ni'mah, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya engkau wahai 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Maknanya banyak, kandungannya luas, faedahnya hebat, dan sangat banyak sekali daripada faedah-faedah kita ketika kita membaca 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah tersebut. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini walaupun sedikit menambah kefaedahan, menambah kemantapan pada diri-diri kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullah khair Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Dawila khairul jaza. Semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal. Dan sekarang monggo saran-saran pengawasan pengajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'd, ikhwani ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingkang kawula muliakan Al-Habib Muhammad Al-Baqir, yang kami muliakan Habib Jamal bin Aqil, yang kami muliakan Habib Abdullah bin Salim Maladawila, Habib Abdul Qadir, juga sairil habaib yang hadir di majelis mubarak ini. Semoga kita semua para jamaah mendapat cipratan barokah dari Allah Subhanahu wa taala lantaran kita sempat mengikuti, mendengar nyawang wajah cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para alim, para ustadz, para ulama
Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi umur ingkang dawa, dipun paringi sehat, saged terus berjuang nyebaraken agami lan sunnahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengurus takmir Darussalam, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring jembari rezeki, paring barokah, anak putune barokah lantaran ngopeni masjid. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah Majelis Taklim wal Maulid Ar-Ridwan mugi-mugi saged istiqamah, istiqamah, istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kula nyuwun ngapunten, kebetulan datang pondok wonten taklim mucal lare-lare, kawula mboten saged nderek milih awal. Nomor kalih nerusaken sekedhik ingkang dipun dawuhaken Habib Qadir, nazala malakun minas sama faqala abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Rawahul Imam Muslim, tentu sahih. Suatu saat turun malaikat, lalu malaikat itu dawuh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, sampean senengo, sampean bergembirao, Allah Subhanahu wa taala kepada panjenengan paring dua nur, yang mana saking hebatnya nur itu belum pernah ada seorang nabi pun sebelum kamu yang diberi dua nur itu. Apa dua nur itu? Yang pertama Fatihatul Kitab, surat Fatihah. Yang kedua wa khawatim suratil Baqarah, akhir dari surat Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pokok panjenengan sik gelem maca ratib haddad, sik gelem tahlilan, sik gelem melok ahlu sunnah wal jamaah, wis otomatis nglakoni ngoten niku, wis otomatis. Wong ahlu sunnah niku wis enten koncone loro lahul Fatihah. Mugi-mugi Habib Jamal sehat terus, lahul Fatihah, sembarang Fatihah. Pancen ngoten, dua nur yang belum pernah diberikan kepada nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama suratul Fatihah, yang kedua akhir surat Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lam taqra harfan minha illa u'titahu. Setiap kali Anda membaca satu huruf saja dari Fatihah dan akhir Baqarah, pasti sampean diberi pahalanya, diberi hikmahnya, diberi fadilahnya, dan diberi barokahnya, tentu juga diberi pahalanya. Itu sedikit menambah yang didawuhkan oleh Habib Qadir. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, ini saya menghaturkan ayat Quran juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap seluruh jamaah bisa memperhatikannya. Panjenengan boleh tidak memperhatikan marzuki, tapi panjenengan wajib memperhatikan firman Allah, juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok tiang-tiang Islam, tiang iman, tiang santri, tiang ahli takwa, termasuk jamaah Majelis Taklim wal Maulid Ar-Ridwan, jamaah Masjid Darussalam, takmir Masjid Darussalam, kita sedaya niku mlebet swarga mboten dhewe-dhewe, mboten sendiri budal dhewe, mboten dhewe, tapi rombongan. Mlebet swarga niku zumara, bareng-bareng rombongan.
Nah, nek teng donya rombongane kumpulane tiyang sae, besok teng mriko rombongan kumpulane nggih tiyang sae. Nek cocokane niku tiyang sae, besok teng mriko kumpule nggih kalih tiyang sae. Panjenengan cocok kalih Habib Bakir, panjenengan cocok kalih Habib Jamal, cocok kalih para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, cocok kalih Yai Jalal, cocok kalih Mbah Yai Basori, cocok kalih Yai Tolha, cocok kalih almarhum Yai Mujahid, cocok kalih almarhum Yai Syadi. Terusnya teng donya cocok ngoten niku, besok teng akhirat nggih kumpul. Al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Rawahul Imam Al-Bukhari. Ruh tiang mukmin iki, nyawane tiang mukmin niku besok teng akhirat dikempalaken dadi siji. Sing rumangsa kenal, rumangsa padha, rumangsa cocok kumpul. Sing rumangsa enggak padha, enggak cocok, ketorone nang donya niki kumpul. Tapi mungkin krana sungkan ngono tok. Lapa sampean teko ning Darussalam, sungkan karo takmir. Lapa sungkan? Lah aku arep dipek mantu gak teko gak enak. Asline atine gak padha. Asline atine gak cocok kali acara ngeten iki. Sebab pancen diam-diam dia menyimpan akidah di luar ahlu sunnah wal jamaah. Fahame mboten ahlu sunnah wal jamaah. Kumpuli krana sungkan tok. Nek asline enggak cocok, asline enggak seneng, asline enggak padha, besok teng akhirat nggih pisah. Makane seneng ulama, seneng habaib niku aja mek kurun jabane tok, lahir batin. Seneng tiang soleh, wong kang soleh kumpulono niku nggih lahir batin. Paharep dadi maratuwa ta ora ya tetep seneng. Nggih, gagal besanan ya tetep seneng wong pancen tiang-tiang sae. Teng surat Yasin niku wonten kalimat rodok ngeri. Terus pun di kalimat niku wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Niku ceritane kan salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Rikala kula panjenengan benjing insyaallah rombongan kali habaib ngeten rombongan mlebu swarga. Malaikat wis menyambut. Monggo pinarak cara metura nyatora lengki sedejebun. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat zaman oleh salam teko pangeran. Lah sapa gak seneng? Berarti di belakang para ulama, para habaib kita bisa dipersilahkan masuk surga. Lo malaikat wis mempersilahkan. Dadak Gusti Allah ini liti mana siji-siji. Oh, iki oleh. Iki gak oleh. Dikongkon pisah wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ente di dunia boleh berkumpul, sampai di padang mahsyar kumpul, sampai lewat di Shiratal Mustaqim kumpul, sampai di depan surga pun masih bersama. Bahkan malaikat monggo pinara selamat salam. Tapi mulai saat ini sampean harus pisah dengan Habib Bakir, sampean harus pisah dengan para ulama, karena memang tidak sama. Lho lek wedi ya ngoten niku. Nggih ta? Wedi. Jadi seneng para ulama, seneng wong soleh niku jangan karena kepentingan. 5 tahun pisan arep pilkada nu seneng ulama. Bareng ngono buyar pilkada buyar ulama mboten oleh. Wong kang soleh kumpulono al arwah junudun mujannada niki kedah lahir batin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah kumpul kali sinten? Kumpul kali tiang-tiang sing disenengi, termasuk upaya kita untuk supaya mencintai dan dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dari acara ngeten iki para jamaah, misale nih gak oleh apa-apa, oleh kesel, gak oleh berkat, gak oleh apa-apa, gak oleh ngilmu, pas ono ceramah ngantuk, tapi ndelalah oleh ma'iyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iso bareng-bareng Kanjeng Nabi. Najan ngantuk saiki ceramah apa marzukim karo ngantuk, tapi minimal wis mendapat ma'iyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kersa barengi kita semua, itu luar biasa. Nah, sakit apa mboten kita niki disarengi? Sakit, pokoknya lek seneng temenanan lahir batin. Terus diarani wong seneng niku ya fattabi'uni qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Derek ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salate pun ngantos bolong, jamaah ingkang tertib. Nabi ngutus thalabul ilmi nggih sregep thalabul ilmi. Dagang mboten oleh ngapusi ya aja ngapusi. Dagang gak oleh nganakne duit ya aja nganakne duit. Dagang nimbange kudu jujur, gak oleh curang ya kudu jujur. Gak oleh misale ijol-ijolan mas dijolne saiki tapi masih somben, niku menimbulkan riba nasi'ah nggih mboten oleh. Syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados menawi teng masjid tertib ya tertib, ora oleh guyonan, ora oleh kalih dodolan, bengak-bengok, kalih rokokan. Wong niki pancen sunahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Kanjeng Nabi, sunah Kanjeng Nabi supados kena nutup aurat, garwane nggih nutup aurat, prawane nggih nutup aurat. Niki diikuti kalau memang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus besok kepengin napa? Kepengin bareng-bareng ngeten iki. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, almar'u ma'aman ahabba. Riwayat lain ketika ada orang Badui kepingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkemas bersiap ke Madinah. Rumahnya jauh dari Madinah. Sampai di Madinah melihat kerumunan orang sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat seseorang yang ganteng luar biasa, terus tanya, "Heran nih kan? Kok medurun? Sinten niku? Niku sinten?" Terus diberitahu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking selak lek pengen ketemu, khawatir Nabi ku selak jalan, selak tindak nanti nggak nututi. Sampai orang ini langsung manggil mawon. Sakjane nggih mboten sopan, mestine nyedek terus manggil, "Ya Rasulullah." Mboten iki teko adone cuweluk mawon. Mboten usah kula tirokne ora pantes. Ngoten. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, berhenti. Datanglah orang itu menghampiri. Jenenge sahabat-sahabate segergeten wong-wong gak duwe tata krama. Cara mriki wis arep ditayar wis cara mriki. Ate apa? Wis ate ditandangi pisan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'u jarno. Cek ngomong apa perlune." Daya dia itu ngomong, "Apa kon bengok-bengok gak sopan." Ar-rajulu yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Terus pundi Nabi wong tiyang seneng kaum, maksudnya seneng Kanjeng Nabi dan para sahabat ini. Terus enggak nututi, khawatir ketinggalan, nggih kula bengok. Jadi krana cinta, gak patek sopan tapi krana kangen. Gak patek sopan tapi krana cinta. Sampean sumerep Habib Bakir pegel-pegel awake. Beb kula ide-ide beb. Sopan barang ngoten. Tapi ya krana cinta, oleh barang ngoten. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta. Besok sampean nang akhirat kumpul karo wong sing mok senengi itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamakumullah,
Terus yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, man ahabbani falyastanna bi sunnati wa man ahabbani kana ma'i fil jannah hakada. Nek pancen seneng aku ya manuta sunnahku, ikut tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kula sering pesen kanca-kanca jamaah Ridwan menawi ke bubar ingkang tertib mun ngantos ganggu pengguna jalan yang lain. Selama di perjalanan wong dikawal kanca-kanca polisi barang mun ngantos kaya Aremania ngoten niku beto napa terus diwawane ngene yen ngenek wong la sing kenaan dadak mara tuamu pisan nelek napa niki njaga sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita senantiasa harum dan harum, maka ar-ridwan juga semakin harum. Kulo koyo ar-ridwan lho api. Koyo ar-ridwan lho api. Aja koyo iku ruwet. Niki falyastanna bi sunnati. Ikuti sunnahku wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau sudah mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka besok orang itu akan masuk surga bersamaku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kebersamaan ini tidak sekarang saja, tapi berlanjut sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok teng akhirat niku mlebu swarga rombongan. Lah monggo golek rombongan sing apik-apik. Ingkang penutup niki pemberitahuan paring oneng dek panjenengan sedaya. Paring oneng memberitahu acara Lailatul Ijtima utawi kula membahasakan Malang Cangkruan mriku Selasa malam Rebo biasanipun bakto Isya benjing teng Gedong Baru Widyagama. Ingkang longgar diaturi rawuh teng mriku. Acaranipun kempal, bakto kempal lajeng Fatihah kirim Fatihah, bakto niku istighatsah, bakto niku lajeng ya arhamar rahimin, bakto niku terus tahlil, bakto niku sholawat, lajeng mahalul qiyam, lajeng ngaos. Ngaosnya kebetulan benjing bape meh sami kalih Habib Qadir wau. Yang kemarin-kemarin sudah bab tentang ayat kursi akhir Baqarah, makanya kalau apal jadi rada apalan wingin-winginan. Pas winginane bape sami. Sing benjing bape fadilatu dzikri. Fadilah di zikir. Mau la ilaha illallah niku dalile pundi? Ma subhanallah wa bihamdi niku dalile pundi? Maos hasbunallah wa ni'mal wakil niku dalile pundi? Lek sumerep dalile Sahih Bukhari Muslim sepisan ben mundak mantep, ben mundak istiqomah, ben gak gampang terpengaruh oleh faham-faham di luar ahlu sunnah wal jamaah. Acarane benjing ngoten niku teng Gedung Baru Widyagama. Kula piyambak dereng sumerep benjing nggih goleki. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, baru saja kita mendengar nafaisul ilmi, ilmu-ilmu yang berharga yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Semoga bisa menjadi bekal mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa menjadi bekal untuk memancing ridha Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah,
kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah ditakdirkan dan diberi kemudahan untuk hadir di majelis yang di majelis itu menjadi tumpuan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dahulu jauh didekatkan oleh Allah, yang hatinya kotor dibersihkan oleh Allah, yang penuh dengan lumuran dosa dibersihkan oleh Allah, yang jahil dirubah menjadi alim, yang syakawah dirubah menjadi sa'adah. Tiada lain berkat dari sir dan rahasia majelis yang di situ dilantunkan sholawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahib risalatil uzma, sang pemegang risalah yang paling agung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga majelis kita ini bisa membuahkan kegembiraan beliau Nabi besar Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat satu kaum itu dengan banyaknya yang hadir, indahnya baju yang dipakai, ataupun yang lainnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila amalikum wa niyatikum. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya tidak melihat jasad kalian, tidak melihat gambaran kalian, tidak bertumpu dengan indahnya baju yang kalian pakai, akan tetapi yanzuru ila niyatikum. Allah melihat kepada hati kalian, ila qulubikum wa niyatikum. Niat inilah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersihkan niat kalian ketika hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan, agar penuh hati kita keluar dari majelis dengan rahmat dan ampunan dari Allah, penuh dengan sir dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salah satu niat yang selalu harus kita tancapkan ke hati kita dan kita bawa ketika kita hadir di majelis seperti yang malam ini kita hadiri adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yudha' lahul qabul fil ard, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, karena Allah telah ridha kepada hambanya. Ridha Allah itu kenikmatan yang lebih indah dan mulia bahkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, kalian telah menikmati kenikmatan surga, merasakan indahnya surga, maukah kalian aku beri kenikmatan yang lebih dari kenikmatan ini? Maka mereka berkata, ya Allah, adakah kenikmatan yang lebih indah dari surga? Kau yang menggiring, memberi hidayah kepada kami, memberi taufik kepada kami hingga masuk surga. Kenikmatan ini sudah cukup besar, dan masih adakah kenikmatan yang lebih indah dari ini ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Kenikmatan yang lebih nikmat dari kenikmatan surga apabila aku telah ridha kepada kalian wahai umat, wahai hambaku, dengan keridhaan yang setelah itu tidak akan datang kemurkaan selama-lamanya. Semoga telinga kita ini mendapat kemuliaan mendengar ridha Allah tersebut berkat hadirnya kita di majelis Ar-Ridwan, majelis ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ini jenenge tok Ar-Ridwan, yakni talab mardhatillah, mengharap ridha Allah. Itu niat kita. Lah kalau niat ridha Allah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berakhlak dengan akhlak yang diridhai oleh Allah. Kita berbicara dengan perkataan yang diridhai oleh Allah. Kita berbuat dengan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Berbesit hati dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tempat tumpuan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkinkah kita bisa diridhoi apabila amalan kita nggak diridhoi oleh Allah? Mungkinkah kita diridhoi oleh Allah apabila hati kita kotor, hati yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka itu pertama yang harus kita raih dari majelis yang mulia ini, niatnya adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk yang mendapat ridha Allah, amin ya rabbal. Yang kedua adalah ridha kekasihnya beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Kita mengharap ridha beliau Nabi Muhammad dengan kita menggembirakan hati beliau Nabi Muhammad. Uridat a'mal ummati, sesungguhnya amalan umatku ini akan kelak atau selalu setiap Senin dan Kamis ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad hayyun fi qabri, Nabi Muhammad hidup. Kemudian amalan kita ini kalau dilihat menggembirakan, hadir majelis taklim, menuntut ilmu, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, hamidullah, aku memuji syukur kepada Allah. Tapi na'udzubillah, kalau yang didapati ghairu dzalik, lain daripada kebaikan, maka Nabi besar Muhammad beliau sedih tapi mengatakan istaghfartu, aku istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya bukan kita mengharap istighfarnya, akan tetapi bagaimana mungkin kita na'udzubillah membuat sedih hati beliau Nabi besar Muhammad. Jangan disedihkan hati beliau, gembirakan dengan kita hadir majelis seperti ini. Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah setiap harinya niki solawatan, diriwayatkan sampai 50.000 kali solawat. Maka su'ilat radhiyallahu ta'ala anha, ditanya, wahai Rabi'ah, apa kehendakmu, apa cita-citamu dari solawat sebegitu banyaknya? Beliau berkata, aku solawat sebegitu banyaknya bukan untuk menginginkan kenikmatan surga belaka, bukan hanya untuk menginginkan kenikmatan di surga daripada qasriha, daripada kusuriha, istananya ataupun bajunya yang indah, tidak. Akan tetapi aku bersolawat segitu banyaknya liyaftakhir bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kanjeng Nabi niku bangga, kanjeng Nabi niku girang, yang dengan seorang wanita tua pun akan kelak dibanggakan di hadapan para anbiya. Iki lho ajuz ummati, wong tua umatku ae solawatane 50.000 wis iku tok sing tak kepengini. Kanjeng Nabi girang, kanjeng Nabi bangga. Nah, kalau kita hadir di majelis mulia ini ingin membanggakan hati beliau Nabi besar Muhammad SAW, niscaya insyaallah kita pun kelak tidak dilupakan oleh beliau Nabi besar Muhammad, amin ya rabbal. Makanya niat ini ku diresiki. Amalan yang kita perbuat sekarang ini adalah amalan yang bahkan bisa dibuat tawasul. Nek panjenengan nggih sak mantune hadir majelis kayak ngoten niki, wonten masalah ya Allah, kula gak ada masalah ya Rabb, berkate kula hadir teng majelis wau dalu, majelis Ar-Ridwan, tolong ya Allah hajat kula dikabulkan. Itu boleh, namanya tawasul bil a'mal. Wonten riwayat dalam Bukhari Muslim disebutkan bahwa ada 3 orang ketika itu dalam keadaan syiddah melebet teng guwa. Melebet teng guwa, terus guwane ketutup watu. Ketika tertutup oleh batu, mereka nggak bisa membuka karena kekuatannya nggak mampu. Dungo, didongak nopo gak buka. Akhirnya mereka tawasul dengan amal mereka. Seorang di antara mereka berkata, ya Rabb, aku mengharap kepadamu dengan tawasul, dengan amal yang telah aku lakukan, yaitu apa? Aku dulu punya seorang ibu ya Allah, yang ibu itu ketika tua aku selalu berkhidmah kepadanya sampai beliau meninggal dalam keadaan ridho kepadaku. Langsung waktu ini buka titik gerak, kate metu sik gak iso, rupane rada lemu titik wonge. Kemudian selesai buka titik, garek titik niki, ayo sing liyane ya tawasul. Satu tawasul, ya Rob, dulu pernah saya dititipi domba, kemudian domba tersebut aku ternak hingga menjadi banyak, datang yang menitipi, aku berikan semua, amanat nek kerja, gak gelem khianat.
Maka berkat amanatku dalam kerja itu ya Allah, bukakan pintu ini dengan batu itu berubah bergerak ya Allah. Buka mana gerak. Masya Allah. Sing siji tawasul ambek birrul walidain, sing siji tawasul ambek amanat dalam bekerja. Garek sing setunggal. Ayo kurang titik iki kayak buka. Modelnya pisan mana tawasul buka. Tinggal yang terakhir, monggo sampean tawasul ya Rob. Kula niki nate diparani wong wedok, diajak untuk melakukan perzinaan, tapi saya menolak karenamu ya Allah. Saya menolak karena takut kepadamu ya Allah. Saya menolak karena takut azabmu ya Allah. Maka berkat daripada saya menolak ya Allah, bukakan pintu atau bukakan batu ini ya Allah. Gerak buka, keluarlah mereka bertiga. Masya Allah, berkat tawasul ambil amal. Kita selain tawasul kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW di majelis ini dengan aulia wa sholihin, kita juga bisa bertawasul dengan amal kita. Ya Allah, dinten Senin malam Selasa filmnya apik ya Allah, tapi kula niki meksa hadir di Ar-Ridwan ngotot supados angsal ridhamu ya Allah. Gerek buka iku jendelane. Berkate napa? Tawasul. Niku tawasul niki lho, penting dengan amal kita. Perbuatan amal kita yang ikhlas ini semuanya membawa keridhaan Allah. Khususnya arek nom-nom niki sing akeh tawasul ambek amalane. Amalan napa? Ya Rob, kula di SMS wong wedok ya Allah. Kula jawab, maaf, pacaran hukumnya haram. Ono asin tawasul kayak ngono. Sing wedok nggih ngoten, kadang di SMS wong lanang, "Assalamualaikum, hadir AR ndak malam ini?" Insya Allah kalau kau hadir saya hadir. Kirim salam. Tawasul niku nolak, tidak, ya Allah ini majelis khair, saya nggak ada niatan selain untuk mendapat kebaikan. Kalau kita sebab diingatkan hadis Nabi Muhammad, orang yang kelak mendapatkan nanti di sisi Allah dhil, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah rajulun da'athu imra'atun daman sobin wa jamalin faqala ini akhafullah. Wong lanang atau wong lanang atau wong wedok nek dijak naudzubillah muqaddimahnya zina, dijak pacaran, dijak ditumpakno sepeda motor, tak anterno, tak bonceng, ayo sembarang kali dia mengatakan la inni akhafullah, enggak, saya takut sama Allah, niki perbuatan sing haram. Niscaya barang siapa yang berkata seperti itu, mereka lah orang yang kelak nanti mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan niki rada repot. Sebab fitnah yang paling gede niki di zaman ini, kata Nabi Muhammad, ma taraktu fitnatan min ba'di adharru min nisa. Setelah aku meninggal ini, enggak ada fitnah yang paling besar seperti fitnahnya para wanita. Loh, setan nih loh. Kata Allah itu, inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Godaane setan niku dhaif, lemah. Diwacakno iku mangtok melayu iku lho jare Nabi Abu Qadir. Akhir suratul Baqarah gak pati gak iso mlebu. Tapi lek godaane wong wedok, inna kaidakunna azim. Ini besar. Mbok wacakno Baqarah ping 17. Ya sik moro ae iku. Dihatamno Quran ya sik ketok ae, repot iki gak ilang-ilang niki nggih. Ini bahaya. Di zaman yang penuh fitnah seperti ini, apalagi wis baju pakaian sudah nggak karu-karuan. Dan ini adalah fitnah. Maka kata Rasulullah mengatakan, aku tidak meninggalkan satu fitnah yang paling adhar setelah sepeninggalku ini seperti yang namanya wanita. Maka itu hati-hati. Dan ini barang siapa yang mampu, baik wanita maupun laki-laki, menghadang daripada fitnah tersebut, niscaya dia akan mendapat kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu. Suatu saat di Mesir itu ada seorang pemuda yang ganteng. Pemuda ini menjadi sorotan para wanita saking gantengnya. Lewat niku wong wedok-wedok, lewat Bib Jamal, lewat Bib Jamal.
gak usah protes. Mic ku di tanganku, contohnya sopo ya sak karepku. Nggih. Pemuda tadi itu menjadi sorotan wanita, hingga suatu saat seorang wanita yang cantik kaya raya, istri dari pejabat, wis ngincer kapan wong iki nang omahku. Hingga suatu saat kok subhanallah wonten, ini cerita minal mutaakhirin loh, ini cerita bukan zaman salaf, ini berapa puluh tahun yang lalu masihan, bukan cerita-cerita zaman dulu. Saya mendapat cerita ini dari guru saya Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, dimana setelah itu perempuan ini mengundang laki-laki tersebut, nang omahku tolong genakno genteng bocor. Lumayan 1.000, sopo sing nolak. Kemudian datang digenakno gentenge, karena kebetulan wong lanang iki ya gak pati sugih. Kemudian setelah selesai membenarkan, turun dari atas genteng, alhamdulillah Bu, sudah selesai. Tak rone kamar wis dikunci kabeh. Maka dia kata, ayo layani saya atau saya teriak. Nek wis aku jerit kon dikepuki wong sak kampung. Ayo nek seumpamane ana wong lanang mbok wong wedok ndek kamar, terus ate diapa-apakno, sing lanang masih sing lanang jerit sing dikepuki sapa? Napa meneh sing wedok sing jerit, tambah lara kabeh sing lanang niku. Wis gak mungkin. Kemudian bingung iki pemuda nih, ya Allah, ya apa rek? Nek dilayani dosa, haram, zina. Tidak ada yang namanya dosa setelah syirik kepada Allah itu seperti meletakkan nutfah atau meletakkan cairan yang bukan pada mahramnya. Wanita yang gak halal itu dosa yang terbesar setelah syirik. Wedi ya Allah, ditolak ya mubadzir ya Allah. Wis ayu nggih, bojone wong sugih lak bersih biasane ya bingung, ketakutan. Layani saya atau saya teriak dikepuki. Wis kayak Nabi Yusuf sampai Zulaikha. Kemudian kok mikir-mikir, yo maaf Bu, saya minta kesempatan masuk kamar mandi sebentar, saya membersihkan badan, wangi bersih, panjenengan tambah seneng nih kula tambah wangi. Nggih napa nggih? Oh iya betul, cepet mandi, ojo suwe-suwe. Siap. Begitu masuk di kamar mandi, BAB. Ro BAB gak tau nang dokter rupane wong-wong iki. Buang air besar. Setelah buang air besar, kotoran tadi diambil, dilulur nang awake. Lulur herbal. Tanpa bahan pengawet. Anget-anget kok pabrike. Lulur nang awake sedaya niku, Pak. Buka pintu, ayo gelem ambek aku kon saiki. Mas yo ganteng, lek badhek sapa sing gelem? Nggih, apa meneh sampean wis elek badhek maneh. Sampai gregeten tanggamu lek selawatan gak iso khusyuk nggih. Aduh wong iki rek badhek e selawatan biasa kudu wangi kok nggih. Berangkat Ridwan waduh sik ngono lho nggih. Wong Kanjeng Nabi yo seneng sing wangi-wangi. Kemudian melihat seperti itu, dibukakan pintunya, keluar metu deh, alhamdulillah lolos teko ibu iki, gak lolos di kampung. Begitu mlebu kampung jare wong kampung wis umum lewat ae. Buadeke sak kampung metu kabeh, beliau masuk sampai di rumahnya, ditutup pintunya, mandi, dibersihkan. Sopo sing gak jijik? Masuk WEDW jijik. Kemudian setelah dibersihkan badannya nih, kejadian itu membuat dia trauma, langsung sholat sunnah taubah. Masya Allah, wis ngelakoni hal sing masya Allah, sik tobat mbek Allah. Dan memang Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Memang Allah paling seneng mbek hambane sing taubat. Taubat nangis, ketika nangis tertidur, mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi girang, wajah berseri-seri menyambut beliau. Kemudian pemuda tadi berkata, ya Rasulullah, iya, kejadian tadi membuatku gelisah dan takut ya Rasulullah. Aku malu dengan tetanggaku,
nanti kalau aku keluar mereka tahu bahwa apa yang telah aku perbuat, badan yang bau nggak enak dan lain-lain, dan aku takut dengan kejadian tadi. Ya Rasulullah, aku malu. Jawaban Kanjeng Nabi, kalau mereka malu wahai pemuda, aku bangga dan aku senang dan gembira kepadamu. Masya Allah, dibangga nombek Kanjeng Nabi, seneng. Kemudian badanku gimana? Maka dikatakan oleh Rasulullah, ugrub ya syab, mendekatlah kau pemuda. Terus dirangkul, dilus awake mbek Kanjeng Nabi. Setelah bangun dari tidur, bekas elusan tangannya Kanjeng Nabi niku masih melekat di badannya. Sampai beliau mati, bau harum itu nggak hilang, hingga beliau disebut dengan syabun al-miski, pemuda bau misik. Tambah keringetan, tambah wangi awake. Itu berkat nopo? Dibanggakno Kanjeng Nabi, berkat dilus ambek Kanjeng Nabi. Nah niki, pemuda yang seperti itu tuh yang diharapkan, pemudi yang seperti itu pula yang diharapkan. Ini kadang-kadang mulai Ar-Ridwan wis dielingno mbek Marzuki. Berangkat sholawatan mulai Masya Allah niatnya wis berubah macam-macam. Ya apa golek kode iki, Guys. Buyar kabeh wis barokate sholawat, sire sholawat, eman. Jangan sampai kau itu kumpul laki perempuan yang bukan muhrimnya, ataupun sampai njaluk nomor telepone sembarang kali, ojo. Eman, hadirnya kau di tempat mulia ini sudah dibanggakan Nabi Muhammad. Begitu metu kenalan, setan sing bangga. Iki lho alhamdulillah ada Ar-Ridwan berhasil tak rusak iki lho. Nah ya pinter-pinteran aku mbek abake, pinteran aku tibake. Takmir ya wis nggawe jajanan nggih sembarang kali, setan wis gak mbisi tok terus kenalan ndek jaba. Hati-hati, tak elingno, jangan mencoreng majelisnya Nabi Muhammad SAW. Apa meneh sampai ugal-ugalan dan lain-lainnya wis dielingno, sampai digawekno sholawatan khusus supaya gak ugal-ugalan. Nih sholatullah salamullah niki Kiai Marzuki Mustamar mungkin belum dengar sholawatannya ini. Niki sholawatan dibuat khusus nopo, ayo budal iring-iringan tapi ojo sampai uraan, ojo ganggu dalane wong dan lain-lainnya, agar kita menjadi pemuda yang kelak dibanggakan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Niki ingkang saged kula sampaikan, monggo lurus non niate. Luruskan niat, karena niat itu matiyah. Kata ulama, niat itu adalah tungganganmu, niat itulah porosmu, niat itulah yang paling dilihat oleh Allah. Dengan niat yang lurus, insya Allah hajat kula lan panjenengan insya Allah dikabulkan dan diijabahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Niki ingkang saged kula sampaikan, kula umumaken, insya Allah untuk Ridwan yang 2 minggu yang akan datang bertempat di Krebet, di masjidnya jenenge Ar-Ridwan. Nggih. Masjid Ar-Ridwan di Dieng. Tanggal 23 di Jalan Dieng. Sebagaimana biasa iring-iringan dari Masjid Al-Huda atau langsung ke Masjid Dieng. Kalau nggak salah sudah pernah ke masjid itu tanggal 23, 2 minggu yang akan datang. Akan tetapi kebetulan berbarengan dengan haulnya Kiai Syadzili, minggu depan ini mereka sebagaimana biasa tahun kemarin seneng dihadiri ambek ikhwan saudara Majelis Taklim Ar-Ridwan. Mereka minta lagi tapi di luar jadwal Ar-Ridwan, tapi yang semestinya 2 minggu sekali, beliau minta untuk Senin depan mesti niku hole minggu digawe di rong dino hol. Wis gak apa-apa hol rong dino, sebab Ar-Ridwan isone dino Senin tok, ya wis gak apa-apa minggu hol Senin hol. Dadi hole sampai rong dino gara-gara kepengin kedatangan jamaah Majelis Taklim wal Maulid Ar-Ridwan. Kiai Syadzili kita tahu orang yang sangat mulia dan agung, Masya Allah, Imam Masjid Jame'. Beliau itu alhamdulillah punya pondok tahfidz Quran, Gus Mun'im tadi barusan hadir. Beliau minta agar jamaah majelis ini bisa menghadiri lah. Karena seperti itu, minggu depan Majelis Ar-Ridwan lagi. Insya Allah bertempat di mana? Di Pasir, Pakis, dekat dari sini, dekat Cidek tekok gini, tekok Batu lumayan rada ado. Alhamdulillah.
iring-iringan insyaallah. Kalau mau yang bareng dari Masjid Al-Huda seperti biasa lewat seperti ini lagi sampai di masjid, sampai di Pondok Syadzili. Pak, ini yang dapat saya sampaikan, insyaallah bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Wonten permintaan doa untuk para jamaah yang dalam keadaan sakit, khususnya kepada Kiai Haji Zarkashi. Beliau adalah muassis Pondok Gontor kalau nggak salah, atau mudir Pondok Gontor. Ada surat yang masuk minta untuk difatihai untuk supaya diberi kesehatan. Terus fatihah kepada beberapa, ada Ibu Siti Muawanah, kemudian fatihah untuk ini Almar'atul Jamilah, dan ada barokah fatihah diminta untuk saudara Ahmad bin Mas'ud, ya. Kemudian juga Abah Haji Paino dan anaknya Haji Gus Mun'im yang baru saja pulang karena anaknya lagi dioperasi. Anaknya namanya Mustafa bin Abdul Mun'im. Dan para hadirin mungkin ada sanak keluarga kerabat yang sakit, semoga Allah memberi kesembuhan untuk mereka, amin. Rabbuna Allah alladhi bis sama' taqaddasat ismuka amruka sama'i fil ardi kama rahmatuka fis sama' faj'al rahmataka fil ardi waghfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min 'indika wa shifaa'an min shifaa'ika ala haula al murda bihaqqi sayyidina Muhammad ya Allah ya Syafi ishfi 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 shifaan la yughadiru saqama wa la alama bihaqqi sayyidina Muhammad wa ila haudatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساب القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتجزنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا اختاري وحبيبي وصفي زين الوجود به الإله وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أعجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في باية عين الرضا ترعانا واربط به كل حال حبلنا وحبانا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عن عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا
يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم حق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأموالنا وآلنا وأولادنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير معطل لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول.